Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan membahas di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai geographically weighted regression. Nah, untuk sesi yang sekarang ini kita akan membahas tahapan analisis data menggunakan eh, metode geographically weighted regression dengan bantuan software RStudio. Ya. Sekarang saya share screen. Sebelumnya, saya perlihatkan dulu data yang akan saya gunakan. Ya, sebelumnya data ini saya dapatkan dari website Badan Pusat Statistik ya. Kemudian ini merupakan data angka putus sekolah. Jumlah angka putus sekolah eh, dan angka putus sekolah ini yang menjadi peubah terikat atau peubah respon yang akan kita gunakan. Sedangkan data yang lain ini, peubah yang lain ini merupakan peubah bebas atau peubah yang mempengaruhi si APS ini ya. Adapun data ini adalah pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten kota atau kota. Baik, selanjutnya, nah itu tadi data yang kita akan gunakan. Nah, sekarang akan kita akan menerapkan, mengaplikasikan model GWR ini menggunakan data APS tadi, angka putus sekolah, dengan bantuan RStudio. Ini sudah ada sintaksnya ya. Jadi sintaksnya ini nanti bisa di-download. Ya, sudah saya berikan linknya. Silahkan di-download. Ya, ini kita mulai. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Sintaksnya ini tinggal menyesuaikan dengan data dari adik-adik mahasiswa. Jadi di modul saya sudah berikan untuk simulasi ini, saya sudah berikan eh, link untuk mendownload datanya, kemudian link untuk sintaksnya. Ya. Jadi sintaksnya ini bisa disimpan, kemudian nanti dipakai kalau ada data lain yang mau digunakan ya. Nanti tinggal konteksnya saja yang diganti-ganti. Oke, yang pertama adalah datanya dulu ya. Nah, set2d ini artinya kita mau menyimpan datanya di mana atau datanya juga data Excel-nya itu tadi tersimpan di mana. Nah, ini saya masukkan di sini. Jadi dia ada di dalam folder D, kemudian masuk folder teaching, masuk folder UNM, dan sampai masuk folder simulasi GWR. Jadi caranya untuk mengcopy ini sebenarnya adalah seperti ini ya. Nah, ini caranya. Kenapa begini? Begini caranya ya. Jadi datanya ini ada di sini, kemudian petanya. Nah, ini
file petanya ya. Petanya ini dalam bentuk shapefile. Jadi kalau kita mau menganalisis GWR, kita butuh dua file. Yang pertama adalah data petanya, data data Excel-nya, ya, cross section-nya, kemudian data petanya. Petanya ini dalam bentuk shapefile. Dan dia tersimpan di sini, folder-folder ini, ya, folder ini. Nah, caranya tinggal ini diklik kanan, kemudian copy copy address as text. Nah, nanti setelah itu di paste di sini, di paste di sini, ya, tinggal di paste. Nah, kemudian eh, kita mengimpor datanya. Datanya tadi kan namanya data APS Sulsel ya, dan dia sudah dalam bentuk format eh, CSV ya, CSV. Ya, sekarang kita langsung saja dataku. Nah, head dataku hanya 6 teratas yang ditunjukkan ya. Kalau mau semuanya jangan pakai head. Nah, ini langsung 24 data seperti ini. Ya, ini adalah datanya. Nah, yang pertama adalah kita uji asumsi dulu ya, karena ini datanya data sosial dan GWR itu eh, kadang dibandingkan dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda kan itu harus uji asumsi kan. Nah, makanya di GWR juga biasa dimulai dengan kita menguji asumsinya dulu ya. Dari regresi linear berganda. Jadi pertama kita regresi linear bergandakan dulu datanya ya. Nah, ini adalah APS, itu adalah variabel ini, peubah APS. Dia peubah responnya, makanya dia di depan, kemudian diikuti oleh peubah penjelasnya. Ya, yang ini semua. Sudah, jadi kita running yang ini. Kemudian dari hasil eh, regresi linear bergandanya ini, kita ambil residualnya saja. Ya, jadi residualnya saja yang kita ambil. Residualnya juga ada 24. Residualnya ini nanti yang kita uji asumsi. Ya, yang pertama kita uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita lihat di sini p-value-nya 0,4739. Kita menggunakan alfa eh, taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan kita dapatkan 0,477 ini lebih besar daripada alfa 0,05 sehingga kalau kita uji hipotesis berarti H0-nya yang diterima ya. H0 itu adalah eh, residual berdistribusi normal ya. Artinya berarti data residual dari data APS ini berdistribusi normal. Berarti asumsi yang pertama terpenuhi. Sekarang yang kedua, asumsi yang kedua adalah uji multikolaritas ya, atau ada atau tidaknya korelasi hubungan antara peubah bebasnya. Kita pakai uji Fifth ya. Nah, uji Fifth ini dikatakan eh, ada multikolaritas ketika Fifth-nya lebih dari 5 atau lebih dari 10. Maaf ya, lebih dari 10. Nah, di sini apa lebih dari 5? Lebih dari 10. Nah, di sini kita lihat eh, semuanya kurang dari 10 ya. Ini hanya agak lebih besar sedikit.
semuanya kurang dari 10. Artinya apa? Dianggap tidak ada multikolonaritas. Ya, jadi pada data APS itu perubahan bebasnya tidak ada hubungan. Berarti asumsi yang kedua terpenuhi. Asumsi selanjutnya adalah keragaman spasialnya. Nah, keragaman spasialnya. Ini tadi yang menjadi dasar penggunaan GWR ya. Kalau misalnya dia beragam ya, maka bisa digunakan GWR-nya. Tapi kalau misalnya eh, ragamnya kalau ragamnya heterogen, maksud saya ya, maka bisa dilanjutkan dengan analisis GWR. Tapi kalau misalnya ragamnya itu homogen, maka tidak bisa dimodelkan dengan GWR. Nah, kita lihat, kita menggunakan uji Brus-Pagan. Nah, di sini nilainya 0, p-value-nya 0,01. Jika kita pakai taraf signifikansi 0,05, nah, maka p-value-nya ini ternyata lebih kecil. Artinya apa? Kalau p-value lebih kecil daripada eh, alfa, maka kita menerima H1. H1 itu adalah ada keragaman ya, ada keragaman spasial. Artinya karena ada keragaman spasial berarti data ini bisa kita modelkan menggunakan GWR. Oke ya. Nah, selanjutnya karena datanya ini bisa dimodelkan dengan GWR, maka kita akan memanggil petanya tadi ya, data petanya tadi. Ini kita menggunakan library SPDEP ya, atau Spatial Dependence. Kemudian ini untuk petanya. Nah, ini peta yang tadi ya, yang berbentuk shapefile. Kalau kita mau lihat ya, berarti tinggal plot dari peta. Nanti bisa dilihat. Nah, ini dia peta dari Sulawesi Selatan ya, secara kasarnya seperti ini. Nah, nanti ini belum ada isinya ya, ceritanya ini petanya belum ada isinya. Nah, sekarang kita akan mengambil titik koordinat dari peta. Nah, titik koordinat inilah yang akan menjadi pembobot ya, pembobot di untuk mengestimasi nilai parameter dari model GWR. Kemudian titik koordinat digabungkan dengan data eh, data Excel tadi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi sekarang kita punya data wilayah yang berisi titik koordinat dan nama wilayahnya, kemudian data cross sectionnya ya, data ini. Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan GWR-nya yang kita menggunakan library GWModel. Pertama adalah tadi setelah kita mendapatkan titik koordinat adalah kita membuat pembobot. Nah, pembobotnya ini kan tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembobot itu berdasarkan eh, jarak Euclidean dan bandwidth, ya. Jadi bandwidthnya yang kita mau cari di sini. Jadi di dalam bandwidthnya ini. Nah, ini kita memakai pembobot Gaussian ya di sini yang paling umum saja. Kalau mau pakai, jadi kan tadi ada sekitar 4 sampai 5 pembobot yang bisa digunakan ya. Jadi silahkan pilih salah satu atau bisa pilih semuanya kemudian nanti dibandingkan mana model yang memiliki AIC terkecil dari semua pembobot yang digunakan tadi ya. Nah, kalau untuk contoh kita di sini hanya menggunakan Gaussian saja dulu ya. Jadi kita mau mencari bandwidth dari
Gaussian ya, kita menggunakan Gaussian. Nah, ini dia bandwidth-nya ya. Kemudian juga ini ada kata adaptif ya. Adaptifnya ini saya false kan, artinya saya nonaktifkan adaptifnya. Berarti di sini pembobot yang digunakan itu sama untuk semua wilayah. Nah, kalau misalnya di sini saya beri tanda T atau true, berarti adaptifnya itu on, artinya pembobot untuk eh, untuk setiap lokasi itu berbeda-beda, ya. Tapi di sini saya false-kan saja ya. Ini hanya sebagai simulasi. Kalau mau membandingkan antara yang fix dengan yang eh, adaptif bisa juga ya. Jadi intinya kalau dia fix berarti pembobot untuk setiap lokasi itu sama. Tetapi kalau dia adaptif maka pembobot untuk setiap lokasi itu berbeda-beda. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini dia kita GWR-kan. Jadi kita sudah mendapatkan bandwidth-nya dengan pembobot Gaussian dengan pembobot Gaussian karena Gaussian dan dia fix ya. Adaptifnya saya poloskan berarti dia fix tetap untuk semua wilayah itu sama pembobotnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau di package GW model ini dia pertama dia itu membandingkan hasil dari regresi global dengan regresi lokalnya. Global itu adalah regresi linear berganda. Regresi linear bergandanya ini dapat seperti ini. Ya, ternyata yang signifikan berpengaruh itu adalah peubah PP dan peubah JPM. Ya, dengan em, R square-nya di sini kita lihat 0,7. Artinya apa? Sebesar eh, 75% ini keragaman dari APS, angka putus sekolah dijelaskan oleh peubah bebasnya yang ada dalam penelitian ya. Nah, sedangkan kalau hasil dari GWR-nya, hasil dari GWR-nya itu ini. Nah, kenapa dia nilainya di sini min, first kuantil, median, dan seterusnya? Karena setiap lokasi berbeda-beda hasil dari estimasinya. Jadi dia hanya mengambil nilai minimum, kuartil satu, median, dan seterusnya nilai maksimum. Jadi ini bisa dilihat eh, hasilnya di sini nih, di SDF-nya ini ya. Hmm. Ini kan hanya summary ya, summary hanya ringkasan. Dan kita lihat di sini R square-nya dia 99%. Ya, wah tinggi sekali. 0,99. Kalau kita pakai regresi linear berganda tadi hanya 0,75. Kalau kita pakai GWR ternyata R square-nya lebih lebih naik 0,99. Berarti ya GWR itu lebih baik daripada eh, regresi linear berganda untuk kasus APS pada Sulawesi Selatan ini ya. Jadi untuk kasus, jadi harus dilihat lagi ya pada kasus apa ya karena tidak selamanya GWR itu lebih bagus ya, tapi kebanyakan GWR itu lebih bagus karena dia memanfaatkan informasi lokasinya ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat hasil estimasi parameter untuk setiap lokasi, karena yang tadi ini, yang ini adalah summary-nya saja, nah, maka bisa eh, dilihat di SDF-nya. Jadi, fit satu ini ada banyak isinya ya. Kalau kita mau lihat, sorry, fit satu, nah ini banyak sekali isinya, ya, banyak sekali isinya. Nah, kalau mau lihat hasil estimasi parameter untuk setiap lokasi, kita pilih yang SDF. Ini kalau misalnya saya buka, nah ini.
Kita lihat banyak banyak isinya. Hasil estimasi ya semua. Kemudian ada juga residual, ada hasil prediksi, ya. Kemudian ada standar errornya masing-masing, kemudian nilai T hitungnya masing-masing, keubah, kemudian eh, R square masing-masing peubah juga ada. Sorry, R square masing-masing lokasi juga ada, dan seterusnya ya. Nah, sekarang untuk lebih gampang mengetahui mana variabel yang signifikan, variabel yang signifikan ini nanti berbeda-beda untuk setiap lokasi. Jadi kalau kita mau gampang, maka kita cari p-value-nya saja. Karena kalau kita mau pakai nilai hitung, berarti harus dicari dulu nilai tabelnya masing-masing lagi. Tapi kalau p-value kan itu bisa langsung dibandingkan dengan alfa ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita bisa jadi di GW model itu ya bagusnya juga langsung bisa muncul p-value-nya ya dengan sintaks ini ya. Nah, ini kita lihat p-value untuk masing-masing eh, peubah biar intercept-nya juga ya. Konstantanya kita lihat seperti ini ya. Nah, sekarang kita kalau misalnya nah ini kalau misalnya hasilnya kita mau eh, ekspor ke Excel supaya lebih gampang, maka bisa pakai fungsi yang ini ya. Jadi misalnya ini saya gabung yang hasil H1 dengan H2 tadi ya. H1 tadi ini adalah hasil estimasi parameter setiap lokasi, kemudian H2-nya adalah p-value-nya masing-masing variabel dan masing-masing lokasi. Ini saya running, kemudian write write table ini maka diekspor ya, diekspor ke Excel. Nah, nanti hasilnya ini dia akan muncul di folder tadi, ya. Nah, folder ini dia muncul di folder ini. Coba lihat. Ini ya hasil GWR. Jadi kalau misalnya kita buka, nah ini dia hasilnya. Tidak kelihatan ya. Coba. Nah, ini dia hasilnya. Ya ini karena dia CSV, jadi harus diperbaiki dulu. Kalau misalnya mau diperbaiki seperti ini. Ya, jadi kita ke view, sorry ke review, kemudian ke data ya. Nah, ini text to column, kemudian ini dibatasi sama spasi. Ini, nah ini datanya. Ini itu data dari sini. Sorry. Ya, ini. Nah, ini dia. Ini intercept, ya. Kemudian, nah ini semua. Ini semua nilainya. Nah, ini yang kita bisa gunakan p-value-nya ya untuk melihat dia signifikan atau tidak. Nah, selanjutnya karena kita sudah selanjutnya karena kita sudah tahu nilai p-value-nya masing-masing variabel di setiap lokasi, maka sekarang kita mau mengkategorikan dari p-value itu mana lokasi yang signifikan berpengaruh dengan yang tidak berpengaruh
eh, dari variabelnya ya. Yang pertama dari RLS-nya dulu atau rata-rata lama sekolah ya. Jadi di sini saya pakainya 0,1 atau 10% ya. 10% supaya banyak yang masuk signifikan berpengaruh. Karena saya lihat tadi ada yang 0,08, ada yang 0,07 tadi p-value-nya ya kan nih. P-value-nya ini nih. Supaya banyak yang masuk ya. Bisa juga 0,05 sih sebenarnya ya. Cuma kemungkinan untuk yang berpengaruhnya masuk lebih banyak kalau kita misalnya pakai 10%. Atau kita konsisten saja ya pakai 0,05. Karena di awal uji asumsi segala macam kita pakai 0,05. Oke, tidak apa-apa. Kita pakai 0,05 semua di sini. Karena jangan sampai dibilang tidak konsisten. Jadi kita semua pakai 0,05. Jadi kita pakai fungsi if else ya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, peubahnya, p-value-nya, maka dia berpengaruh. Tetapi kalau tidak, ya atau lebih besar dari 0,05, maka dia dikategorikan tidak berpengaruh. Jadi semuanya ini dari setiap variabel, setiap peubah ini ada 5 peubah tadi, peubah bebasnya. Hanya peubah bebasnya ya, yang di ini. Masing-masing ini. Nah, sehingga nanti hasil dari H2-nya ini, di sini kita bisa lihat, nah, jadi keterangan dari peubah RLS itu, nah, di sini kita lihat untuk setiap lokasi, ada yang tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh. Kecuali ini nih, eh, RMTG dan RMTS. Dia semuanya tidak berpengaruh. Kemudian untuk GPM dia kebanyakan berpengaruh. Nah, sekarang karena kita GWR itu adalah regresi, sorry, eh, metode spasial ya, maka visualisasinya itu sebaiknya menggunakan peta. Nah, sekarang bagaimana bagaimana pengkategorian eh, keterangan-keterangan ini kita input ke dalam peta. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini sintaksnya sudah ada ya. Jadi pertama kita gabung dulu data ini ya, data keterangan ini semua ke dalam petanya ya, ke dalam petanya. Kemudian kita petakan, kita tambahkan teks di dalam petanya nanti untuk mengetahui di peta ini eh, lokasinya apa namanya ya, yang mana Makassar, yang mana di situ Parepare dan sebagainya. Kemudian arrow ini adalah arah panah yang utara ya, utaranya. Arah angin ya, arah panah angin. Nah, untuk yang pertama dulu RLS atau rata lama-lama sekolah. Ya, rata-rata lama sekolah. Ya. Di sini kita lihat untuk yang berwarna eh, biru ini, dia adalah kabupaten yang tidak berpengaruh. Rata-rata lama sekolahnya tidak berpengaruh terhadap angka putus sekolah. Ya, sedangkan yang merah itu yang berpengaruh. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi peubah yang lain. Nah, peubah yang lain pengeluaran per kapita. Nah, kalau kita lihat pengeluaran per kapita ini ternyata banyak ya yang berpengaruh di wilayah ini ya. Jadi banyak wilayah yang ternyata pengeluaran per kapitanya itu mempengaruhi angka putus sekolah. Kemudian kita lihat lagi yang lain.
Ini tadi R, rasio murid dan guru. Ternyata eh, tadi kita lihat p value, kita lihat tadi pengkategoriannya semuanya tidak berpengaruh ya. Makanya dia tidak berwarna di sini. Semuanya tidak berpengaruh. Sama dengan rasio eh, apa tadi nih? Rasio murid dan sekolah. Semuanya tidak berpengaruh. Dan yang terakhir JPM itu jumlah penduduk miskin. Kita lihat di sini kebanyakan ternyata banyak lokasi yang jumlah penduduk miskinnya itu mempengaruhi angka putus sekolah, ya, seperti itu. Jadi pemetaannya ini yang saya lakukan itu adalah pemetaan untuk setiap variabel. Kalau mau yang satu saja berarti seperti video sebelumnya sudah sudah diperlihatkan. Jadi dia mengkategorikan misalnya warna biru itu yang X1 saja yang berpengaruh. Kemudian warna merah itu yang X1, X2, atau misalnya RLS sama JPM saja yang berpengaruh. Kemudian misalnya ada lagi warna kuning berarti semua variabel bebasnya berpengaruh. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau ini beda lagi. Jadi saya per eh, variabel. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya modelnya ya? Ini kan hanya visualisasinya. Kalau modelnya bagaimana? Nah, kita masuk di sini tadi di SDF-nya ini untuk lihat. Kalau model kan berarti kita butuh nilai estimasinya ya. Misalnya nilai estimasi untuk kota titik titik satu ya, titik satu. Nah, maka dia hasil estimasinya ini. Ini hasil estimasinya. Berarti ini ya, jadi nanti hasil estimasinya dituliskan misalnya untuk jadi model lokasi lokasi nol. Lokasi nol tadi itu kalau tidak salah, kalau kita lihat di sini tadi, nah ini lokasi nol itu adalah baru ya untuk lokasi baru. Maka kita lihat saja langsung di hasil estimasinya tadi. Titik nol mana ini? Ini ya, berarti ini yang kita lihat ya. Modelnya itu berarti YH ya, YH itu sama dengan nilai ini ya, nilai ini. Jadi ini kemudian dikurang ini koefisiennya, jadi estimasi itu menjadi koefisiennya, kemudian X1 di sini ya, X1 itu RLS, kemudian tambah ini menjadi X2, tambah ini untuk X3, kemudian kurang ini untuk X4, kemudian tambah ini untuk X5. Jadi saya ketik ya, bias kan kalau ditulis juga bisa ya, lihat ini. Jadi inilah modelnya ya. Model untuk lokasi baru ya. Ya, seperti. Jadi modelnya itu akan berbeda-beda untuk setiap lokasi ya, karena dia adalah regresi lokal. Hasil prediksinya itu ini. YH-nya itu didapat dari sini. Jadi eh, jadi nilai X1 ini nanti disubstitusikan nilai aktualnya ya.
dari data aktualnya tadi. Disubstitusikan masuk dikalikan dengan nilai estimasi ini tadi. Dan seterusnya nanti dapatnya ini. Seperti itu. Jadi inilah modelnya. Bagaimana interpretasi modelnya? Ya sama seperti interpretasi eh, model regresi linear berganda. Ya, jadi eh, apa X1 tadi rama rama ra- rata-rata lama sekolah, ya. Jadi interpretasinya ketika karena di sini nilainya negatif, jadi ketika rata-rata lama sekolah itu naik, ya, maka angka putus sekolah itu menurun sebesar sekian, sebesar nilai ini. Ketika X2 tadi ini adalah apa tadi X2? Pengeluaran per kapita. Ketika pengeluaran per kapita naik, ya, maka jumlah angka putus sekolah juga naik sebesar ini. Kenapa naik? Karena dia nilainya plus di sini. Kemudian X3, X3 ini tadi rasio murid dan guru. Jadi jika rasio murid dan guru itu naik, maka angka putus sekolah juga naik sebesar sekian. Kemudian X4 ini tentang rasio murid dan sekolah. Jadi jika rasio murid dan sekolah itu naik, maka angka putus sekolah itu turun. Kemudian X5 ini jumlah penduduk miskin. Jadi jika jumlah penduduk miskin naik, maka angka putus sekolah juga naik sebesar sekian. Jadi interpretasi modelnya seperti itu. Oke, jadi itulah eh, tahapan dari analisis menggunakan metode geographically weighted regression. Semoga bermanfaat dan eh, kalau ada yang tertarik untuk menggunakan metode ini di tugas akhir juga eh, silahkan ya menggunakan modul ini, menggunakan materi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.